Wih, halo semua. Welcome. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang mungkin kedengerannya berat nih. Bursa Efek Indonesia. Tapi tenang aja, kita bakal bedah semuanya dengan cara yang super santai dan asik. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Kalian pernah dengar nggak sih istilah Bursa Efek Indonesia? Atau mungkin lebih familiar sama singkatannya, BEI. Pasti pernah lah ya nyelip-nyelip di TV atau pas orang tua lagi ngobrol. Nah sekarang kita cari tahu bareng-bareng, sebenarnya BEI itu apaan sih? Gini deh, biar gampang ngebayanginnya, anggap aja BE itu sebuah supermarket raksasa. Beneran, gede banget. Cuma yang dijual di sini bukan snack atau minuman soda ya, tapi potongan-potongan kepemilikan dari perusahaan-perusahaan top di Indonesia. Keren kan? Jadi kita bisa punya sebagian kecil dari mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pasar yang selalu bergerak. Nah, supermarket yang satu ini tuh beda. Dia nggak pernah sepi loh, justru super sibuk. Penuh aktivitas, selalu bergerak setiap detiknya. Bayangin aja kayak pasar pagi yang ramenya minta ampun. Kalian tahu kan kalau di supermarket kadang ada tuh produk baru yang dipajang paling depan. Nah, di BEI juga gitu. Contohnya nih, ada PT BSA Logistics Indonesia, kodenya WBSA, yang baru aja nampang di etalase pasar saham. Momen ini tuh punya nama keren, IPO atau Initial Public Offering. Gampangnya, ini tuh saat pertama kalinya sebuah perusahaan bilang, "Hey, ayo beli sebagian kecil dari perusahaan gue ke publik." Terus investasi saham tuh gimana sih cara kerjanya? Gini-gini, gampangnya. Kamu suka banget makan mie instan merek X kan? Nah, daripada cuma jadi pembeli setia, kamu sebenarnya bisa loh beli saham perusahaannya. Artinya, kamu jadi punya seupil bagian dari pabrik mie instan itu. Dan yang seru, kalau perusahaannya makin laku, makin untung, ya nilai upil saham yang kamu punya itu bisa ikutan naik harganya. Nah, kalau kita lagi di supermarket, kan kerasa ya vibe-nya. Lagi rame banget atau lagi sepi. Di BEI juga ada vibe meternya, namanya IHSG. Anggap aja ini semacam mood meter buat seluruh pasar saham di Indonesia. Jadi, kalau IHSG lagi mecahin rekor tertinggi, itu artinya para investor lagi pada senang, lagi pada optimis banget sama kondisi ekonomi. Istilahnya, semua barang di supermarket ini lagi laku keras. Oke, tes-tes, kuis cepat. Masih ingat kan yang barusan kita bahas? Momen pertama kali sebuah perusahaan jualan sahamnya ke kita-kita ini disebutnya apa? Hayo. Yup, bener banget. IPO atau Initial Public Offering. Gampang lah ya. Sip, kita udah tahu produk apa aja yang ada. Sekarang kita lanjut ke bagian 2. Kita bakal kepoin nih, perangkat apa aja sih yang disediain, baik buat perusahaan yang mau buka toko, maupun buat kita, calon pembeli yang mau belanja. Terus, peran utama BEI itu sendiri apa? Nah, ini penting nih. Anggap aja BEI itu manajer supermarketnya. Tugasnya ya nyiapin lapak, bikin aturan main yang adil buat semua, dan yang paling penting, mastiin nggak ada yang main curang. Semuanya harus transparan, biar pembeli dan penjual sama-sama enak. Dan ini nih jalur mainnya. Kelihatannya ribet, padahal simpel banget loh. Langkah pertama, perusahaannya go public, alias resmi buka toko di BEI. Terus, langkah kedua, kita sebagai investor bisa borong produk barunya lewat sistem online, namanya eIPO. Nah, habis itu, langkah ketiga, kita tinggal pantau aja harga barangnya naik turun lewat HP kita. Praktis kan? Ngomongin soal pantau-pantau dari HP, ada nih aplikasi resminya namanya IDX Mobile. Anggap aja ini aplikasi Windows Shopping saham buat kamu. Lewat sini, kamu bisa kepoin harga-harga saham, cek info perusahaan, ya pokoknya semua data penting ada di situ. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, cuma modal jempol doang. Kuis lagi, biar makin ingat nih. Aplikasi resmi dari BEI buat Windows Shopping saham tadi namanya apa? Yes, IDX Mobile. Jangan sampai lupa ya. Lanjut ya, kita masuk bagian 3. Dan ternyata BEI itu nggak melulu soal cuan, angka, dan grafik loh. Ternyata mereka juga peduli sama hal-hal lain yang lebih dari sekedar finansial. Penasaran kan? Coba deh lihat di sini. Jadi di supermarket BEI ini ada lorong-lorong atau rak-rak khusus gitu. Misalnya ada lorong IDX Islamic, isinya saham-saham yang syariah. Ada juga lorong IDX Sustainability buat perusahaan-perusahaan yang pro lingkungan. Bahkan ada juga yang fokus ke kesetaraan gender. Jadi, kita bisa belanja saham yang sejalan sama prinsip kita. Keren kan? Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ini salah satu bukti nyatanya. Ada acara khusus kayak Ring the Bell for Gender Equality. Ini tuh aksi beneran buat nunjukin dukungan mereka pada kesetaraan, terutama buat para perempuan hebat di dunia bisnis.
Salut banget sih. Oke, kuis penutup di bagian ini. Jadi selain soal untung, BEI juga peduli sama isu-isu... Apa aja tadi? Yap, isu-isu sosial kayak lingkungan, prinsip syariah, sampai kesetaraan. Lengkap! Udah mau selesai nih, kita udah sampai di bagian terakhir. Pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, terus gimana caranya kita bisa ikutan? Dan, yang nggak kalah penting, gimana caranya biar kita tetap aman dan waspada? Yuk, kita bedah. Intinya gini guys, di satu sisi, BEI ngasih banyak jalan buat kita terlibat, kayak lewat survei atau program-program berhadiah buat investor. Tapi, di sisi lain mereka juga ngingetin kenceng-kenceng, hati-hati ya, waspada sama penipuan, apalagi yang nawarin untung gede, cepet, tanpa resiko. Itu udah pasti red flag. Makanya BEI juga nyediain sistem pelaporan kalau ada yang aneh. Jadi pesannya jelas, boleh semangat, tapi harus tetap pinter dan waspada. Oke, sebelum kita udahan, ayo kita rangkum poin-poin penting dari petualangan kita hari ini. 1. BEI itu supermarket resmi buat saham di Indonesia. 2. Investasi saham itu artinya kita beli secuil bagian dari perusahaan. 3. Buat kepoin pasar kita bisa pakai aplikasi IDX Mobile. Dan 4. Ini yang paling penting, selalu waspada sama penipuan. Catat ya. Nah, sebagai penutup, aku jadi penasaran nih sama kalian. Setelah kita ngintip-ngintip isi etalase di supermarket raksasa ini, bagian mana sih yang paling bikin kalian, wah, ini seru juga ya? Apa kalian jadi tertarik buat jadi investor? Atau mungkin penasaran sama saham-saham yang peduli lingkungan? Coba deh direnungin, siapa tahu ini jadi awal dari perjalanan baru kalian. Oke deh, segitu dulu dari aku. Sampai ketemu lagi.